Pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak David Kaprawi. Iya benar, David. Selaku Kepala dari Sanggar Seni Art Gallery, Pak ya? Garunggang. Iya, Garunggang. Nah, Pak David, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Baik ya Pak ya, meskipun cuaca terik Pak ya. Ya. Masih semangat Pak? Semangat dan selalu semangat. Ya, karena nampak sekali dari euforianya, karena hari ini Sanggar Seni milik Pak David ini akan tampil Pak ya. Iya. Nah, untuk festival kali ini nih, Sanggar Seni milik Bapak ini akan menampilkan apa aja Pak? Ya. Yang pertama kita akan menampilkan judul tarinya Burbaswa. Burbaswa. Ya. Yang kedua nyanyian anak Bukit Layang atau tarian anak Bukit Layang. Dan yang ketiga kita nampilkan permainan tradisional anak dengan judul Sangkocet. Sangkocet. Nah, ini saya penasaran nih Pak nih, dengan filosofi dari tarian apa yang pertama? Burbaswa. Burbaswa. Ya. Itu awal mula terciptanya tarian tersebut itu seperti apa Pak? Jadi dengan cerita yang panjang, berawal dari anak cucu Raden Alit yang kita kenal dengan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang kelima. Burbaswa ini adalah puja dan puji syukur mereka kepada leluhurnya, kemudian di masa kejayaan setelah hijrah dari Lebong. Mereka menetap di Bukit Layang. Pada kesempatan rasa syukur dan rasa bahagia itu mereka bernyanyi puja syukur, sekaligus event yang terpenting bagi mereka adalah penobatan Krio. Penobatan Krio Bonjong sebagai pimpinan atau kepala kewilayahan dari bumi alas Senapal yang ada di hilir Bukit Layang. Jadi seperti itu Pak, ya, awal mulanya ya. Burbaswa. Lalu tujuannya tuh apa sih Pak? Kalau sampai sekarang masih ada eksistensinya seperti itu. Jadi yang pertama tadi ucapan puja puji syukur, yang kedua adalah bagian dari ekspresi hati atas kebahagiaan, atas rasa syukur, dan termasuk juga mengusir jin setan yang akan mengganggu ke negerian ataupun negeri para Krio. Jadi memang ada sisi mistisnya Pak ya? Iya, sisi mistis. Nah, kalau selanjutnya tadi kan ada yang kedua, ini tarian nyanyian anak Bukit Layang. Nyanyian anak Bukit Layang itu seperti apa Pak? Tarian ini berawal dari ketika para Krio ini menetap di Bukit Layang ini. Ini menggambarkan situasi anak-anak mudanya berburu burung, berburu kijang, termasuk menangkap ikan di sungai. Mereka riang gembira, memanah, memasang jebakan burung, dan masa berkelana mencari burung dan berburu ini, mereka bertemu dengan makhluk mitologi. Makhluk ini mereka kenal dengan Malaburu. Malaburu ini adalah makhluk mitologi yang ganas, haus akan darah, karakternya berbadan manusia, kemudian rambut panjang, mukanya menghadap ke belakang. Terbalik? Terbalik, dengan kepala anjing, kepala anjing hutan, seperti itu. Dan salah satu makhluk ini diyakini oleh masyarakat, dan bagi masyarakat ada penawar, ada obat. Kalau bertemu dengan makhluk-makhluk yang seperti ini, mereka menancap atau menghunus pedang, menghunus keris ke tubuh Malaburu dengan sekali tancapan. Tidak boleh dicabut lagi, tidak boleh ditujah atau dihunus dua kali, cukup sekali. Kalau dicabut, dia akan hidup kembali. Kita bisa binasa atau kalah. Tapi kalau sudah tancap, tidak dicabut lagi, dia akan mati. Jadi memang ada makhluk mitologi juga. Iya, makhluk mitologi. Nah, tapi untuk sejauh ini ada nggak cerita-cerita masyarakat sekitar sini pernah ketemu gitu Pak? Banyak sekali. Pernah? Banyak sekali. Banyak sekali, dan saat ini juga masih ditemukan. Misalnya seperti kalau kita di kebun, mungkin agak kabur atau kurang suci atau apa, mereka datang. Pertama itu bisa bentuk seperti angin. Yang kedua, cirinya itu
rumah pondok itu seperti gempa, digoyang-goyang. Nah, tapi ketika itu kita tidak perlu banyak bunyi. Kalau ada parang-parang, kalau ada keris-keris, kalau ada tombak kita siap. Kalau dia masuk, langsung ditancap, kita menang. Mati. Tapi banyak Pak ya? Banyak. Banyak. Dan yang mati pun ada juga. Oh, yang mati ada juga? Karena kalah tadi. Oh iya. Nah ini yang terakhir, ada permainan anak Pak ya? Ya, sangkocet. Ya, sangkocet. Jadi tari sangkocet ini adalah tari ekspresi, kegembiraan ketika petang-petang di negeri Bukit Layang atau negeri para Krio. Mereka berkumpul sebelum mandi ke sungai, mereka menari. Nah, menarinya tari sangkocet. Ini salah satu setiap penari itu terdiri 3 orang dengan kaki berseling ke belakang. Kaki berseling ke belakang sambil bertepuk tangan, kemudian ya loncat-loncat. Ya, tari ini filosofinya ketahanan kaki, ketahanan pikiran, dan kesatuan kelompok kecil dalam menghadapi persoalan hidup selama di Bukit Layang. Oh iya, jadi memang sangkocet. Bukan cuma sekedar permainan Pak ya, ada artinya. Ada artinya. Ya. Nah, ini selanjutnya Pak David selaku kepala dari Sanggar Seni gitu kan, pasti kan paham tentang kesenian gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sejauh ini sampai sekarang bagaimana sih perkembangan dari kesenian tradisional khususnya di Musras Utara? Sejak 2017 apresiasi seni kita itu semakin hari semakin banyak peminat. Oh iya. Selain tari-tarian itu berkembang juga sastra tutur, nandai. Oh, ada nandai juga. Ada talent-talent nandai juga yang kita miliki. Jadi masyarakat sangat senang, sangat apresiasi. Jadi anak-anak ini kalau kita latih dia datang tepat waktu. Mereka gembira. Jadi setiap waktu ada kesempatan, setiap bulan nanti kita ada malam apresiasi Bukit Layang. Oh iya. Tari-tari, musik-musik tradisional atau sastra-sastra ini bisa hidup kembali dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke. Ini selanjutnya, kalau menurut Pak David sendiri sih, bagaimana sih Pak cara untuk melestarikan kesenian tradisional di daerah kita, khususnya sekarang di Kabupaten Musras Utara? Yang pertama, kita tumbuh dulu dengan kecintaan. Iya benar. Bahwa kita memiliki identitas budaya yang bagus, bisa kisah kesatriaan, bisa kisah legenda. Jadi yang pertama itu kecintaan. Yang kedua, kita harus meneliti apa yang kita punya, potensi apa yang kita miliki, keindahan-keindahan alam apa, tulisan-tulisan, artefak, termasuk sejarah-sejarah legenda. Kita himpun dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kita beri apresiasi dengan masyarakat yang minat dengan seni dan budaya ini, seperti pembinaan-pembinaan, latihan-latihan. Mungkin dalam sebulan sekali kita ada panggung apresiasi seni dan budaya, kita kasih hadiah, walaupun hadiah itu kecil tapi mereka sangat menyenangkan. Ah iya, jadi memang semuanya itu berjalan lancar dengan rasa cinta terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Pak, ini mengingat bahwa kita sudah memasuki era globalisasi, teknologi di mana-mana, itu kan terkadang di daerah-daerah tertentu ini kebudayaan mulai tergerus. Itu pastinya ada tantangan Pak ya untuk melestarikan. Kalau menurut Bapak sendiri sejauh ini apa sih Pak tantangan yang sering dialami gitu? Yang pertama ya memang adalah media ya, media atau gadget. Gadget ini kan jadi tantangan. Di salah satu memang menghanyutkan anak-anak. Tapi di salah satu lagi lewat gadget ini anak-anak bisa menciptakan ekspresi mereka, bisa menciptakan lagu, kemudian bisa menghasilkan gerak-gerakan, nyanyian, cerita musik dan lain-lain sebagainya lewat media itu. Iya. Jadi memang terkadang tidak hanya hal negatif aja Pak, ya, ada hal-hal positif. Oke, terima kasih Pak David sudah memberikan waktunya. Kita sudah berbincang-bincang mengenai kesenian tradisional yang akan ditampilkan di festival kali ini. Dan pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan kesenian tradisional yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Art Gallery Gerunggang. Doakan saja di umurku panjang.
Oi nenek mamak kapungko, awak disuruh mak raja ngundang 7 negeri dulu. Ngundang 7 negeri dele dalam rangka penobatan Kriya Gonjong, penguasa negeri Alas Senapal. Pada bulan purnama 17 di atas, penobatan Kriya Gonjong sebagai penguasa negeri Alas Senapal. Cecalik rimbo bermata sipit berjari lentik, berilir mudik, ujung pandang, ujung pematang, ujung petang, tanah tegali rimbo pukang, suara kecicit burung, gemericik telun rimbo, badan kecik nyenyali rajo. Aduh rasonyo ibo awak kecik teraso lalo, jangan ditombak takutnya luko, jangan diinjak takutnya berdoso, jangan diluko takutnya binaso, jangan nyobai gendang mak rajo. Berbaswa. Puja puji kepada Sang Hyang Penguasa Jagat. Devasya Dimahi Diyoyona
Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhurvasva Devasya